Ada banyak kasus yang saya temui bahwa trotolan murai batu itu sering mengacak-acak purnya karena kita salah dalam merawatnya, salah dalam memberikan EF-nya terlalu berlebihan. Jadi murai batu tersebut tidak doyan fur dan mengakibatkan miyik dan manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke, di sore hari ini ya, dengan suasana yang lagi hujan di luar sono, makanya suaranya ini agak nggak jelas ya terdengarnya. Ini kita di dalam ruangan, di luar sono sedang hujan. Kita juga sempetin ya membuat konten ya untuk teman-temanku semuanya. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang trotolan, di mana trotolan itu membutuhkan yang namanya itu EF, extra fooding, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi agar perkembangannya itu maksimal. Karena EF sendiri itu adalah sumber nutrisi yang penting dari alam, karena kita nggak bisa cuma mengandalkan fur saja tanpa diimbangi dengan EF yang benar. Yang perlu kita ketahui, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian porsi EF. Memang sih sebenarnya trotolan itu tidak perlu kita setting-setting atau kita otak-atik atau kita takar-takar dalam pemberian EF-nya. Kita bisa berikan sekenyangnya saja, jangan kita batasi untuk pemberian EF-nya. Itu memang benar sekali. Tapi apabila pemberian EF-nya berlebihan, akan mengakibatkan dampak pada trotolan tersebut. Dan banyak kasus yang saya temui pada trotolan, yaitu dia sering mengacak-acak fur. Seperti kita ketahui, biasanya kalau kita mempunyai trotolan, kita harus memberikan banyak EF, yaitu seperti jangkrik ya contohnya. Biasanya kita memberikan jangkrik itu yang banyak sekali. Itu kurang tepat kalau menurut saya. Itu harus ada porsi-porsinya. Karena kalau kebanyakan jangkrik, yaitu dia akan menjadi ketergantungan dengan jangkrik tersebut. Dan fur yang telah kita sediakan dalam cepuk itu malah nggak dimakan, malah diacak-acak. Nah itu yang sering saya perhatikan begitu itu. Karena kita salah dalam perawatannya. Jadi untuk solusinya adalah dalam pemberian porsi EF seperti jangkrik bisa diberikan 10-15 ekor di pagi dan sore hari. Itu udah memenuhi kebutuhan nutrisi trotolan tersebut ya. Karena dengan pemberian EF yang tepat itu ditujukan agar trotolan tersebut itu biar doyan makan fur. Karena kalau nggak doyan makan fur, kita sendiri yang repot untuk mengurusinya. Dan yang terdapat dalam fur itu udah ada vitamin, udah ada mineral, udah ada protein ya. Itu makanya kandungan dalam fur tersebut juga udah cukup memenuhi kebutuhan untuk menu hariannya. Selain pemberian jangkrik, kita juga bisa memberikan ulet Hongkong. Untuk takarannya, kalau ulet Hongkong itu bisa 10-15 ekor, itu juga hampir sama jangkrik. Bisa diselang-seling dengan pemberian jangkriknya. Juga bisa diberikan pada sore hari saja atau di pagi hari saja. Kalau saya sendiri sih di sore hari itu lebih bagus, karena biasanya kalau menjelang malam itu suhu dingin itu mulai datang. Dan fungsi dari ulet Hongkong itu adalah agar trotolan tersebut itu hangat, untuk menjaga badannya itu agar hangat, karena dalam kandungan ulet Hongkong itu adalah lemak. Makanya apabila burung diberikan pada sore hari, tubuhnya akan merasa hangat. Dan selanjutnya adalah pemberian kroto. Ini kroto juga sangat penting sekali ya. Kalau kroto bisa diberikan 2 kali dalam seminggu, yaitu cukup 2 sendok makan di pagi hari dan di sore hari. Itu cukup juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pemberian kroto juga bisa diberikan suplemen tambahan, yaitu yang paling penting adalah minyak ikan. Karena minyak ikan sangat membantu memenuhi asupan nutrisinya. Karena fungsi dari minyak ikan tersebut adalah agar trotolan kita itu tambah cerdas.
Selain cerdas itu, minyak ikan juga membantu memperbaiki tulang dan bulu-bulu trotolan tersebut, agar bulu trotolan tersebut itu lebih indah, lebih mengkilat. Untuk cara pemberian minyak ikan juga ada takarannya, yaitu berikan 1 minggu 2 kali saja ya. Cara pemberiannya, kita bisa langsung teteskan ke dalam kroto yang udah kita siapkan di cepuk, lalu kita aduk-aduk hingga merata ya. Lalu kita siapkan ya, kita sajikan ke trotolan kita ya. Itu pasti trotolan kita menyukainya. Dan selanjutnya kita bisa lakukan cara-cara seperti yang sudah kita jelaskan di atas secara rutin dan konsisten. Insya Allah setelah pastol nanti kita bisa merasakan hasil dan manfaat yang maksimal. Contohnya itu bulu-bulu burung menjadi mengkilap dan bagus, serta burung menjadi fighter dan cerdas, karena dia akan mudah merekam masteran-masteran yang diberikan kepada kita, sehingga dia dapat membawakan suara-suara yang sempurna. Kita ulangin sekali lagi ya untuk teman-temanku semuanya yang belum jelas, biar jelas ya. Untuk porsi EF yang tepat untuk trotolan, yaitu kita bisa berikan secukupnya saja porsinya ya. Kita bisa memberikan porsinya itu jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu, semuanya yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan juga ya. Untuk semuanya, pokoknya yang berlebihan itu sifatnya itu tidak baik. Untuk pemberian jangkriknya bisa ditakar antara 10 sampai 15 ekor saja di pagi dan sore hari. Dan pemberian ulet Hongkong juga begitu ya, bisa ditakar 10 sampai 15 ekor di sore apa di pagi hari, tergantung teman-teman semuanya ya. Dan selanjutnya pemberian krotonya juga bisa ditakar untuk 1 minggu 2 kali saja, itu udah cukup ya. Dan untuk dampaknya kita tadi kan udah jelaskan di atas ya. Salah satunya adalah tidak doyan fur. Dan selain tidak doyan fur, trotolan tersebut itu akan miyek, akan manja itu kalau kita memberikannya itu terlalu berlebihan, karena dia akan tergantungan sama EF. Kalau kita nggak memberikan EF secara berlebihan, insya Allah trotolan kita itu tidak akan miyek, tidak akan manja ya. Oke ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Yang suka dengan video ini bisa di like, di komen, dan di subscribe, karena dengan dukungan teman-teman semuanya saya bisa semangat lagi memberikan info-info yang lebih bermanfaat lagi buat teman-temanku semuanya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, belajar, berdoa, dan berusaha, karena Tuhan yang akan menentukan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam kicau mania.